Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Anwarudin dengan NIM 61201230 RA12 Manajemen. Di sini saya akan membuat video persyaratan UTS Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Asep Rafiuddin SEMM. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana atau apa itu rekrutmen dan seleksi. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, sumber daya manusia itu adalah faktor yang paling menentukan keberhasilan. Secanggih apapun teknologi yang digunakan dan sekuat apapun modal yang dimiliki, tetap saja semuanya akan bergantung pada manusia yang menjalankannya. Karena itu, pengelola sumber daya manusia menjadi hal sangat penting. Salah satunya, bagian terpenting dalam pengelolaan SDM adalah proses rekrutmen dan seleksi. Di sini saya akan menjelaskan dari yang pertama ada pengertian rekrutmen, yang kedua ada tujuan rekrutmen, yang ketiga ada kendala-kendala proses rekrutmen, yang keempat ada sumber-sumber rekrutmen dan pengertian seleksinya juga, dan tujuan seleksi dan proses seleksi dan langkah-langkah proses seleksi. Yang pertama ada pengertian rekrutmen. Apa itu rekrutmen? Rekrutmen adalah kegiatan untuk menarik sejumlah pelamar agar tertarik dan melamar ke perusahaan sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan. Semua perusahaan dalam industri apapun bisa mendapatkan keuntungan dari kontingensi atau mempertahankan perekrutan profesional atau proses alih daya untuk agen perekrutan. Rekrutmen secara umum dapat dipahami sebagai proses untuk menarik dan mengumpulkan calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi rekrutmen itu bukan sekedar mencari orang untuk mengisi kekosongan saja, tetapi mencari orang yang benar-benar dibutuhkan dan memiliki potensi untuk bekerja dengan baik. Rekrutmen yang baik akan menghasilkan banyak pelamar yang berkualitas, sehingga perusahaan memiliki banyak pilihan dalam menentukan siapa yang paling layak untuk menjadi karyawan. Selanjutnya adapun pengertian rekrutmen menurut para ahli. Yang pertama ada Du Bois 2004. Menurut Du Bois, rekrutmen adalah proses untuk menarik sebanyak mungkin kualifikasi pelamar untuk lowongan yang ada dan bukan diaktifasi. Ini merupakan pencarian bakat, pengejaran kelompok terbaik pelamar untuk posisi yang tersedia. Yang kedua ada Jackson, Schiller, dan Werner 2010. Menurut mereka, rekrutmen atau rekrutmen adalah mencari dan mendapatkan pelamar berkualitas bagi perusahaan untuk mengisi jabatan yang kosong. Yang ketiga ada Meldona 2009 mengatakan rekrutmen dapat didefinisikan sebagai sebuah proses mencari dan menarik atau pembujuk untuk melamar. Pelamar yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan atau posisi tertentu yang lowong yang telah didefinisikan dalam perencanaan sumber daya manusia. Di zaman sekarang, proses rekrutmen juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dulu orang melamar kerja lewat koran atau datang langsung ke perusahaan. Sekarang hampir semuanya dilakukan secara online, lewat website, perusahaan, atau media sosial, dan berbagai platform pencari kerja. Dengan cara ini, pelamar bisa berasal dari berbagai daerah, dari mana saja, bahkan dari luar kota dan luar provinsi. Hal ini tentu membuat peluang bagi perusahaan mendapatkan calon tenaga kerja yang berkualitas menjadi lebih besar. Selanjutnya ada tujuan rekrutmen. Apa tujuan rekrutmen? Kegiatan melakukan rekrutmen selalu dikaitkan dengan apa yang sudah dibuat pihak perencanaan tenaga kerja. Dalam praktiknya, pelaksanaan rekrutmen memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapainya. Di sini saya menaruh 4
tujuan. Yang pertama ada memperoleh sumber tenaga kerja yang potensial, memperoleh sejumlah pelamar yang memenuhi kualifikasi, menentukan kriteria minimal untuk calon pelamar, dan keempat untuk kebutuhan seleksi. Intinya adalah bahwa tujuan dari rekrutmen digunakan untuk memperoleh dan menyediakan sejumlah tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan untuk kebutuhan seleksi. Dengan tersedianya calon tenaga kerja, selanjutnya adalah memilih tenaga yang sudah direkrutmen melalui proses seleksi. Selanjutnya di sini ada kendala-kendala dalam proses rekrutmen. Nah, kendala-kendala yang biasanya dihadapi dalam hal merekrutmen pegawai atau karyawan yang akan ditempatkan dalam sebuah organisasi atau perusahaan antara lain bersumber dari organisasi yang bersangkutan, kebiasaan pencari tenaga kerja, dan faktor eksternal dari lingkungan. Di sini ada 8 faktor. Yang pertama, karakteristik organisasi. Yang kedua, ada tujuan dan kebijakan organisasi. Yang ketiga, ada kondisi lingkungan eksternal organisasi. Yang keempat, ada biaya rekrutmen organisasi. Yang kelima, ada kompensasi. Yang keenam, ada kebiasaan rekrutmen. Yang ketujuh, ada pasar tenaga kerja. Yang kedelapan, ada tuntunan tugas. Namun, dalam kenyataannya, proses rekrutmen dan seleksi tidak selalu berjalan dengan sempurna. Banyak faktor yang dapat menyebabkan ketidakefektifan. Dari sisi rekrutmen, kendala bisa berasal dari kebijakan perusahaan. Nah, kebiasaan lama yang tidak diperbarui, pembatasan persyaratan tentu seperti usia dan gender, serta pengaruh kebijakan pemerintah. Selain itu, daya tarik perusahaan juga sangat mempengaruhi. Jika perusahaan kurang dikenal atau memberikan fasilitas yang kurang menarik, maka pelamar yang berkualitas juga akan sedikit. Yang selanjutnya ada sumber-sumber rekrutmen. Sumber-sumber rekrutmen adalah pelamar langsung, lamaran tertulis, lamaran berdasarkan informasi orang lain, jalur iklan, perusahaan penempatan tenaga kerja, perusahaan pencari tenaga kerja profesional, lembaga pendidikan, organisasi profesi, serikat pekerja, dan melalui balai latihan kerja milik pemerintah. Selanjutnya ada pengertian seleksi. Seleksi adalah usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang kualifikasi dan kompeten, yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Pengertian seleksi secara umum adalah proses pemilihan beberapa orang dari banyak orang dengan kualifikasi yang telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengertian seleksi karyawan adalah proses seleksi karyawan di dalam perusahaan, merupakan cara pemilihan orang yang tepat untuk menduduki posisi atau jabatannya. Selanjutnya, adapun pengertian seleksi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Samsudin. Menurut Samsudin, pengertian seleksi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mendapatkan individu atau karyawan yang sesuai dengan persyaratan serta memiliki kualifikasi yang sesuai dengan pekerjaan atau jabatan yang tersedia. Yang kedua ada menurut Suryoto. Suryoto mengatakan bahwa pengertian seleksi adalah proses pemilihan dari sekelompok pelamar orang-orang yang memenuhi kriteria untuk posisi yang tersedia yang didasarkan pada kondisi yang ada saat ini yang dibutuhkan perusahaan. Yang ketiga menurut Nawawi. Nah, menurut Nawawi, pengertian seleksi adalah proses menetapkan keputusan untuk menerima atau tidak setelah mempertimbangkan pelamar untuk suatu pekerjaan tertentu. Yang keempat ada menurut Hasibuan. Menurut Hasibuan, pengertian seleksi adalah kegiatan pemilihan atau penentuan pelamar yang diterima atau tidak untuk menjadi karyawan di dalam perusahaan tersebut. Namun, setelah banyak pelamar yang masuk, muncul satu pertanyaan yang penting. Apakah semua pelamar itu bisa langsung diterima bekerja? Tentu saja tidak. Disinilah proses seleksi menjadi sangat penting. Seleksi adalah proses untuk menyaring dan memilih calon tenaga kerja yang paling sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh perusahaan. Tujuan utamanya adalah agar perusahaan tidak salah memilih karyawan.
Adapun tujuan seleksi yang utama adalah untuk memilih dan mendapatkan karyawan atau tenaga kerja yang sesuai dengan keinginan perusahaan. Proses seleksi ini merupakan proses yang terjadi dari dua arah, di mana perusahaan menawarkan pekerjaan dengan kompensasi yang layak, sedangkan pelamar akan melakukan evaluasi terhadap perusahaan dan daya tarik posisi serta kompensasi yang ditawarkan. Jadi sama-sama menguntungkan. Perusahaan menguntungkan karena mendapatkan kinerja yang baik, dan si pelamar bakalan menguntungkan karena dia bekerja dengan yang dia bisa dan dia inginkan. Sebagian orang berpikir, mungkin ada yang bertanya kayak, kenapa sih harus diseleksi dulu? Kenapa tidak langsung kerja saja gitu? Kenapa harus ikut tes ini, itu, wawancara kesana berkali-kali lah gitu, berbagai tahap lainnya gitu kan? Jawabannya karena perusahaan bukan hanya membutuhkan orang yang mau bekerja saja gitu, tetapi perusahaan membutuhkan orang yang mampu bekerja dengan baik, bertanggung jawab, dan sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Kalau semua orang langsung diterima tanpa seleksi, maka risiko kesalahan akan sangat besar. Menurut Nita Sumito, tujuan dilaksanakan proses seleksi adalah untuk mendapatkan the right man in the right place. Di dalam proses seleksi, perusahaan harus mendapatkan tenaga kerja yang tepat di dalam posisi yang tepat pula. Tujuan seleksi tersebut diantaranya yang pertama ada menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Nah, yang kedua memastikan keuntungan investasi SDM perusahaan. Yang ketiga ada mengevaluasi dalam mempekerjakan dan mendapatkan pelamar sesuai minat. Yang keempat ada memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. Yang kelima ada memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Adapun tujuan seleksi secara umum, untuk mendapatkan karyawan yang lebih disiplin, mendapatkan karyawan yang mau untuk bekerja keras, dan memperoleh karyawan yang bertanggung jawab dalam bekerja, dan mendapatkan karyawan yang cerdas, memperoleh karyawan yang inovatif. Semua perusahaan ingin mendapatkan karyawan seperti ini dari dimanapun dan perusahaan apapun. Adapun proses seleksi menurut Moekizat, ada 7 tahap. Yang pertama ada penerimaan pendahuluan, yang kedua ujian jabatan, yang ketiga wawancara seleksi, yang keempat ada pemeriksaan referensi, yang kelima ada penilaian medis, yang keenam ada wawancara pengawas, yang terakhir ada keputusan penyewaan perusahaan. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam proses seleksi karyawan pada umumnya, juga bisa dilakukan sebagai berikut. Yang pertama tentunya ngisi formulir ya. Yang kedua itu ada tes psikolog, dan yang ketiga ada wawancara, dan keempat ada referensinya. Dalam praktiknya seleksi biasanya dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah seleksi administrasi. Di tahap ini perusahaan melihat kelengkapan berkasnya seperti ijazah, nilai, sertifikat, dan pengalaman kerja. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa pelamar sudah memenuhi syarat dasar gitu. Setelah itu pelamar akan mengikuti tes kemampuan baik tes tertulis maupun tes praktik. Nah, tergantung bidangnya pekerjaannya. Di sini perusahaan menilai sejauh mana kemampuan pelamar sesuai dengan posisi yang dilamar. Selain itu ada juga tes kepribadian dan psikologi. Tes ini bertujuan untuk melihat karakter, emosi, cara berpikir, serta kemampuan pelamar dalam menghadapi tekanan. Setelah melewati tes-tes tersebut, pelamar biasanya akan mengikuti wawancara. Dalam wawancara inilah kepribadian, sikap, cara berbicara, dan kejujuran pelamar benar-benar dinilai secara langsung. Tahap terakhir biasanya adalah tes kesehatan untuk memastikan bahwa pelamar layak secara fisik untuk bekerja. Keberhasilan rekrutmen dan seleksi dapat dilihat dari beberapa efektif proses tersebut berjalan.
Rekrutmen dikatakan efektif jika mampu menghasilkan banyak pelamar yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Bukan hanya soal jumlah pelamar, tetapi juga soal kualitasnya. Kalau yang ngelamar banyak tetapi tidak sesuai semua, maka rekrutmen itu tetap dianggap kurang efektif. Begitu juga dengan seleksi. Seleksi dikatakan efektif jika hasilnya akurat, adil, dan dapat dipercaya. Akurat artinya hasil seleksi benar-benar mencerminkan kemampuan calon karyawan. Adil artinya semua pelamar mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya kecurangan atau titipan. Dan dapat dipercaya artinya baik perusahaan maupun pelamar yakin bahwa hasil seleksi tersebut memang berdasarkan kemampuan, bukan karena faktor lain. Dari seluruh penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa rekrutmen adalah proses untuk mencari dan menarik calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sedangkan seleksi adalah proses untuk menyaring dan memilih calon tenaga kerja yang paling layak di antara para pelamar. Kedua proses ini saling berkaitan dengan sangat menentukan kualitas sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Rekrutmen yang baik tanpa seleksi yang baik tidak akan menghasilkan karyawan yang berkualitas. Begitu juga sebaliknya, seleksi yang baik tidak akan berjalan tanpa rekrutmen yang baik. Karena itu, kedua proses ini harus direncanakan dan dijalankan dengan serius oleh perusahaan. Sebagai penutup, sekarang kita bisa menjawab satu pertanyaan sederhana. Kenapa sih harus diseleksi dulu? Kenapa tidak langsung kerja saja? Jawabannya karena seleksi adalah kunci untuk mendapatkan tenaga kerja yang tepat, adil, dan berkualitas. Proses yang terasa panjang dan ribet itu sebenarnya adalah bentuk tanggung jawab perusahaan agar tidak salah memilih, dan juga agar setiap orang bekerja di tempat yang sesuai dengan kemampuannya. Sekian penjelasan dari saya mengenai rekrutmen dan seleksi. Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian memahami materi ini dengan lebih jelas. Wa khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.